IPS kelas 6. Keadaan geografis dan iklim negara ASEAN. Yuk belajar bersama dengan Bu Indri. Muatan IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Pertama, kita akan belajar tentang Indonesia. Ini letak astronomisnya. Iklim tropis, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Ini khatulistiwa ya, 0 derajat melewati ini Pulau Kalimantan, ini garis ekuator ini. Kemudian dilalui oleh dua sirkum Mediterania dan Pasifik, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Ini lempeng-lempeng yang menyebabkan rawan gempa di daerah Indonesia ya. Kedua, kita akan belajar tentang Malaysia. Berikut letak astronomisnya. Beriklim tropis khatulistiwa. Malaysia memiliki dua wilayah. Ini Malaysia Barat, yang ini Malaysia Timur. Malaysia Barat banyak daerah pegunungan, sedangkan Malaysia Timur ini kaya akan rawa-rawa atau sungai-sungai. Selanjutnya, Singapura. Siapa yang pernah ke Singapura? Yo. Kita kalau mendengar Singapura, kita pasti ada satu kata, maju. Apa yang maju? Negaranya. Betul. Singapura merupakan negara yang maju di Asia Tenggara. Beriklim tropis dan wilayahnya ada yang perbukitan, meskipun sebagian besar rata-rata relatif datar. Coba bayangkan, Singapura itu luasnya seperti Jakarta, tapi luar biasa maju. Kira-kira kenapa ya? Tipsnya adalah mereka senang belajar dan bekerja. Sekarang, Brunei Darussalam beriklim tropis, keadaan geografisnya wilayah barat dan wilayah timur. Ini barat, ini timur, dan wilayah Brunei ini dikelilingi oleh Malaysia. Wilayah barat dataran rendah yang berawa-rawa, ini daerah berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan wilayah ini terdapat di Teluk Brunei. Siapa yang pernah ke Brunei? Angkat tangan. Sekarang, Vietnam. Nah, bagian utara iklimnya sedang selatan beriklim tropis. Kemudian keadaan geografisnya ada daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamid dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Ya, yang Vietnam yang hijau, warna hijau.
Sekarang kita akan belajar Kamboja. Kamboja beriklim tropis, basah dan kering. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengah ini ada dataran besar yang bernama Tonle Sap. Sedangkan bagian tepi dibentuk oleh pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai saat ini, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Ini yang warna kuning. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayahnya merupakan dataran tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar beriklim tropis. Bagian utaranya beriklim subtropis ya, bagian utaranya. Keadaan geografis Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajar sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, pegunungan Arakanyoma yang diliputi oleh hutan-hutan lebat. Thailand memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan, serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan di wilayah selatan ini banyak berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Thailand ini beriklim tropis. Selanjutnya, Filipina beriklim tropis basah. Filipina ini merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah ini Luzon dan Mindanao. Ini Mindanao. Filipina juga banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkumpasifik. Nah, itu negara Filipina. Sedangkan kesimpulan dari beberapa negara ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara, sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara panas, kecuali Myanmar, bagian utara beriklim subtropis. 2. Semua negara kawasan Asia Tenggara sebagian besar memiliki wilayah laut yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi, objek wisata, bahan tambang, dan hasil lautnya seperti ikan. Nah, sekarang coba diingat, negara ASEAN yang memasuki wilayah atau negara tersebut berupa daratan. Ayo, negara mana? Oke, yaitulah Laos ya. Laos merupakan satu dari sekian negara ASEAN yang memasuki negara tersebut berupa daratan. Yang lainnya berupa lautan, dikelilingi oleh laut. Seperti itu. Tetap semangat belajar tentang negara-negara ASEAN. Senyum, semangat, berprestasi.